Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Syahreza dari program Studi Teknik Elektro Universitas Syah Kuala. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kerangka dari bab 2 dengan judul proposal analisis keandalan sistem distribusi tenaga listrik tegangan menengah menggunakan simulasi etap di wilayah kerja PLN UP3 Banda Aceh. Yang pertama itu tinjauan pustaka bab 2.1 sistem distribusi tenaga listrik. Sistem distribusi tenaga listrik merupakan bagian dari sistem tenaga listrik yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari gardu induk atau jaringan transmisi ke konsumen akhir pada tegangan menengah dan tegangan rendah. Pada umumnya, sistem distribusi dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu jaringan distribusi primer atau tegangan menengah misalnya 20 kV di Indonesia, dan jaringan distribusi sekunder dengan tegangan rendah misalnya 220 atau 380 volt. Sistem ini berperan penting dalam menjamin kontinuitas penyaluran sistem daya sehingga gangguan pada jaringan distribusi akan langsung berdampak pada kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Di mana komponen utama jaringan distribusi meliputi saluran udara tegangan menengah SUTM, kabel tanah tegangan menengah, trafo distribusi, jaringan tegangan rendah, sistem perangkat proteksi seperti pemutus daya atau circuit breaker, recloser, dan fuse. Topologi jaringan distribusi biasanya berbentuk radial atau loop. Topologi radial paling banyak digunakan karena sederhana dan ekonomis, meskipun lebih rentan terhadap gangguan. Selanjutnya itu keandalan sistem tenaga listrik, di mana sebagai suatu sistem dapat memenuhi fungsinya sesuai dengan beban yang diminta dalam kondisi tertentu selama periode waktu tertentu. Dalam konteks distribusi tenaga listrik, keandalan berhubungan dengan kemampuan sistem untuk menyediakan pasokan listrik tanpa mengalami gangguan yang berarti, di mana parameter penting dalam penilaian keadaan meliputi mean time between failure atau waktu rata-rata antar gangguan, mean time to repair, rata-rata waktu yang diperlukan untuk memperbaiki gangguan, availability, ketersediaan sistem, di mana dapat dihitung dengan A sama dengan MTBF per MTBF tambah MTTR. Nilai availability yang tinggi menunjukkan sistem mampu memperbaiki pelayanan listrik dengan gangguan minimal. Selanjutnya, indeks keandalan distribusi, di mana ada beberapa metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu CID, CIP, CID, dan di mana ada di masing-masing metode ada beberapa persamaan untuk menghitung masing-masing metode. Dengan indeks-indeks ini digunakan oleh PLN untuk mengevaluasi mutu pelayanan listrik serta sebagai indikator dalam menentukan program perbaikan sistem distribusi. Selanjutnya, gangguan pada sistem distribusi. Gangguan pada jaringan distribusi dapat berasal dari berbagai faktor. Gangguan internal meliputi hubung singkat antar konduktor, beban lebih, atau kerusakan peralatan. Sementara itu, gangguan eksternal dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti cuaca buruk, sambaran petir, pohon tumbang, atau hewan. Setiap gangguan berpotensi menurunkan keandalan dan meningkatkan nilai CID maupun CIP. Oleh karena itu, identifikasi dan mitigasi gangguan menjadi aspek penting dalam perencanaan sistem distribusi.
2.5 Proteksi seksionalisasi dan strategi pemulihan. Untuk menjaga keandalan diperlukan sistem proteksi yang tinggi atau andal. Peralatan proteksi seperti fuse, relay, recorder, dan seksionalizer juga untuk membatasi dampak gangguan. Seksionalisasi jaringan memungkinkan pemisahan bagian yang terganggu sehingga gangguan tidak memengaruhi seluruh pelanggan pada satu feeder. Selain itu, implementasi teknologi SCADA dan otomatisasi distribusi membantu mempercepat proses restorasi. Selain itu, simulasi dengan etap. Etap Electrical Transient Analyzer Program adalah perangkat lunak yang banyak digunakan untuk menganalisis sistem tenaga listrik. Etap menyediakan berbagai modul analisis termasuk load flow analisis, berhubung singkat, koordinasi, proteksi serta modul keandalan. Dalam konteks penelitian ini, etap digunakan untuk melakukan simulasi keandalan dengan memasukkan parameter kegagalan peralatan, fuel rate, dan waktu perbaikan. Hasil simulasi berupa indeks keandalan seperti CID, CIP, CID, dan S yang kemudian dianalisis untuk menilai performa sistem distribusi tegangan menengah di PLN UP3 Banda Aceh. Ini merupakan penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terkait analisis keandalan sistem distribusi menggunakan metode analitik maupun perangkat lunak. Yang pertama itu penelitian oleh Seregal 2019 menganalisis keandalan jaringan distribusi 20 kV di Sumatera Utara menggunakan metode analitik. Hasil penelitian menunjukkan nilai CID dan CIP lebih standar PLN, sehingga direkomendasikan pemasangan seksionalizer tambahan. Rahmawati menggunakan etap untuk menganalisis keandalan distribusi di Jawa Tengah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan recorder otomatis mampu menurunkan CIP hingga 15%. Hasan dan Putra mengkaji pengaruh topologi hingga topologi jaringan distribusi terhadap nilai keandalan. Studi ini menemukan bahwa konfigurasi loop meningkatkan keandalan namun membutuhkan biaya investasi yang lebih tinggi. Dari penelitian terdahulu terlihat bahwa etap terbukti efektif dalam analisis keandalan, namun belum banyak studi yang secara spesifik meneliti wilayah Aceh, terutama pada unit PLN UP3 Banda Aceh. Selanjutnya itu research gap atau batasan penelitian. Berdasarkan kajian literatur, dapat beberapa kekurangan yang diprioritasasi sebagaimana sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada wilayah lain di Indonesia. Belum ada yang berfokus pada wilayah Aceh, terutama wilayah UP3 Banda Aceh. Penggunaan etap sebagai alat simulasi keandalan masih terbatas pada studi tertentu. Selanjutnya, beberapa peneliti hanya menghitung indeks CI dan CIP tanpa mempertimbangkan parameter seperti ENS. Selanjutnya, ini merupakan beberapa kerangka bab 2.1 kelangsungan teori, 2.1.1 sistem distribusi tenaga listrik, 2.1.2 keandalan sistem tenaga listrik, 2.1.3 indeks keandalan sistem distribusi, 2.1.4 gangguan pada sistem distribusi, 2.1.5 proteksi seksionalisasi dan strategi pemulihan, 2.1.6 simulasi keandalan hitungan etap, 2.2 penelitian terdahulu, 2.3 research gap. Sekian dari presentasi dari penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih pada yang telah mendengarkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.